Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan hari ini gue akan kembali membawakan barang dari self-proclaimed brand ambassador Gameser. Ini adalah Gameser X2 dan kali ini kalau kalian lihat saya syuting di TLM karena ada berhubungan dengan cloud gaming, ada berhubungan dengan Xbox. Jadi gue harus di sini karena kalau Xbox-nya gue bawa ke atas kan terlalu ribet. Jadi kalian bisa ngeliat ini adalah home screen dari Xbox Series X sendiri. Nah, kita bahas sedikit dulu dari Gameser X2 ini. Dimana untuk branding atau packagingnya itu sekarang udah ganti ya. Kalau dulu kan Gameser selalu hitam biru, sekarang dia ganti jadi abu merah. Dimana sekarang logonya sudah berubah menjadi ayam jago. Kalau dulu kan cuma G ya kan, sekarang jadi ayam jago. Nah ini kalau kalian lihat ini udah pasti layoutnya switch banget. Dan juga dia itu dibilang Type-C. Terus OTG, terus gue langsung bahas aja isinya karena sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa gue bahas dari barang satu ini. Nah, untuk awalnya kita mendapatkan sebuah box yang isinya itu adalah stiker ayam jago, manual sama warranty, ya kurang lebih seperti itu, kurang lebih sama quality control seperti biasa, khasnya Gameser, tidak pernah berubah. Dan ini adalah barangnya, kita langsung ke barangnya aja, biar nggak lama-lama. Kita masukin dulu ke kotak, kita simpan dulu ke belakang. Oke, Gameser X2 warna putih, switch-nya kurang lebih kayak switch layoutnya, jadi dia punya D-pad dan juga punya button, joystick di sini dan juga ada home button, ada screenshot button persis dan juga plus dan minus buttonnya diganti jadi G sama S Gameser. Untuk feel ininya nggak ada distance-nya sama sekali, R2 L2-nya, jadi kayak bener-bener clicky doang, nggak ada distance-nya, jadi kayak nggak mungkin kalian kayak buat main game balapan terus kayak berasa gue ngegas ke dalam, nggak ada di sana. Terus di sini dia juga udah full rubber, belakang rubber, jadi gripnya lebih enak, dan samping kiri kanan sama tengahnya itu sudah dikasih rubber, jadi smartphone kalian itu akan jauh lebih aman, kurang lebih seperti itu. Nah di bawah ada Type-C, ini buat ngecharge, bukan ngecharge si gamepadnya, karena gamepadnya itu ngambil power dari smartphone kalian dengan kurang lebih tuh dikit banget, kecil banget, kalian nggak akan berasa. Jadi kalau kalian emang udah low bat banget, ini buat nge-bypass, buat ngecharge si smartphone-nya, jadi kalian bisa tetap main. Nah, hal yang menarik adalah Type-C dari si Gameser X2 ini tuh dia itu 51 derajat, jadi dia tuh bisa keangkat dikit dan dia tuh fleksibel. Itu ngebuat kalau kalian tuh mau masang dan lepas si smartphone kalian, itu akan jauh lebih gampang dan gak akan memaksa gitu karena dia itu bisa naik ke atas. Cuman bad side-nya itu adalah bagian dimana dia itu nggak bisa digunakan untuk non Type-C udah pasti yang pertama, dan satu lagi adalah untuk kalian kayak pakai ROG Phone yang Type-C-nya di bawah itu nggak akan bisa pakai barang satu ini. Cuman good side-nya adalah karena dia Type-C dan dia nggak pakai Bluetooth, itu berarti nggak ada delay sama sekali. Nah, untuk software sendiri seperti biasa ya, gue nggak bisa pungkiri kalau Gameser tuh punya salah satu software yang paling berantakan, paling aneh lah, kayak caur istilahnya buat gue pribadi. Karena kalau kalian ke Google Play Store-nya pun kalian bisa ngeliat dari sisi review-nya pun itu benar-benar berantakan banget untuk review dari si aplikasinya sendiri. Jadi caranya itu adalah kalian tuh harus masuk ke website Gameser dulu. Terus kalian tuh harus kayak ngoprek-ngoprek cari software terbarunya, atau mungkin kalian nanti akan masuk ke website-website bahasa Cinanya untuk mendapatkan si software terbaik untuk main game ini. Jadi kalau kita ngomongin software, sebenarnya kita kalau ngomongin main game, gue nyoba untuk 3 game di sini. Yang pertama adalah game yang emang udah support gamepad di Android, contohnya kayak Jetpack Joyride. Nah itu tuh kalian bisa langsung main gamenya, kalian bisa langsung main tanpa ada masalah sama sekali. Nih kalian tinggal play again, tinggal main, itu nggak akan ada masalah karena bisa langsung tetap main. Walaupun habis ini gue akan langsung mati aja sih. Nah kurang lebih seperti itu. Yang kedua tentu aja kita ngomongin game-game yang kayak Mobile Legends, League of Legends, Wild Rift, Genshin Impact. Itu juga seperti biasa, seperti banyaknya gamepad Android lainnya, untuk memainkan game-game seperti itu kalian perlu namanya remapper. Either kalian pakai remapper bawaan dari Gameser yang kalian harus colok ke PC terus nanti diaktifasi, atau kalian bisa pakai yang namanya Octopus, itu untuk aplikasi nge-remapnya, dan habis itu kan tinggal arahin remappernya, habis itu kalian bisa main seperti biasa, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya buat gue yang paling menarik adalah untuk main remote play. Remote play ini ada dua hal, karena pertama kalian bisa kayak pakai ini Xbox Remote Play, dan satu lagi itu kalian pakai PC, dimana salah satu aplikasi yang gue saranin itu adalah namanya Rainway. Dimana Rainway ini sendiri itu pun baik-baik lagi ke urusan koneksi dan spek PC kalian, karena PC gue ya mentok-mentok gue bisa streaming itu main Fall Guys, tapi kalau gue pakai PC dapet tuh gue bisa main NBA 2K di smartphone ini. Nah jadi kalau gue ngomongin dari si Xbox sendiri, ini kan cuma perlu download aplikasi Xbox, terus saya sarankan tinggal login kayak username yang sama si Xbox ini, nanti kalian langsung bisa dapat akses untuk remote play on this Xbox, dan itu yang
Gue coba di beberapa kali di story gue yang di TLG, di mana ini gue udah masuk, ini kalian bisa lihat gue udah masuk ke menunya, dan gue tuh bisa gerakin tanpa ada masalah sama sekali. Dan ini dia tuh ngikutin layoutnya Switch ya, jadi AB-nya itu di sini. Kalau Xbox kan AB-nya di sini, itu bikin gue agak kagok sebagai pengguna Nintendo Switch gitu. Nah ini kan tinggal klik, dan kalian bisa main Kingdom Hearts di smartphone kalian. Nih, jadi gue tinggal gerakin dari sini, kalian bisa lihat gue gerakin, dan itu nggak ada masalah. Jadi ini bisa either jadi controller atau mau jadi remote play. Cuma kalau kita ngomongin remote play, tentu aja baik lagi ke koneksi kalian lagi, karena kalau lemot ya akan patah banget. Tapi kalau koneksi kalian sultan banget ya ini akan enak banget. Kalau di sini itu hitungannya masih medium lah, jadi kayak masih agak patah. Tapi kalau ngomongin untuk main Kingdom Hearts yang mostly ya, kalau ngelawan minion yang nge-spam, bukan ngelawan boss, ya harusnya masih playable. Ini nggak ada masalah sama sekali. Kalau kalian mau coba ganti game, itu bisa juga. Nih kalian bisa ganti, ada Cyberpunk di sini ya. Kalian bisa main Cyberpunk juga di handphone, bayangin. Main Cyberpunk di handphone, segila itu cloud gaming. Cuma internet kita kurang cepat, kalau internet kita udah cepet banget nih. Kelar. Tuh, kalian bisa main Cyberpunk, kalian mau ganti lagi. Nih, mau apa game apa aja semuanya udah ada di sini. Makanya kalian harus langganan Xbox Game Pass yang Ultimate kalau bisa ya. Jadi untuk GameStar X2 ini dengan harga 1.099.000 itu harga dari official store ya. Gue ngeliat beberapa toko di toko hijau juga jualnya jauh lebih murah sedikit. Baik-baik lagi secara build quality, usability bisa dipakai mana aja, ini semuanya nggak ada masalah sama sekali. Bisa remote play, bisa buat main game Warrior segala macam. Walaupun gue rasa untuk game-game MOBA itu gue lebih saranin touch roller, itu yang pernah gue bahas juga. Jadi cuma sisi satu dan satu lagi itu touch screen, karena kalian kalau nge-skill kan lebih enak pakai tangan gitu. Dan juga untuk masalah delay juga nggak ada sama sekali karena dia udah Type C dan nggak pakai Bluetooth. Jadi udah aman banget. Baik-baik lagi apakah ini worth ya? Kalau kalian bakal main remote play begini sih gue rasa worth banget. Kayak kalian tuh bisa bermain Xbox di HP kalian tuh menurut gue udah oke banget. Tapi kalau kalian cuma sekedar ya buat main Jetpack Joyride, untuk main-main game-game gamepad, ya pasti kalian akan mending beli kayak yang harga 200-300 ribu aja, nggak usah ngeluarin duit sampai 1 juta. Sama satu lagi tadi masalah dari si software sendiri itu yang agak-agak, ya mungkin nanti gue akan bantu kasih link downloadnya aja deh kalau kalian emang perlu beli barang ini. Karena kalau dari yang si Play Store sendiri itu emang dia itu nggak bisa ngedeteksi GameStar ini sendiri. Gue belum tahu karena gue belum update, karena terakhir gue pakai itu udah langsung dari official website-nya. Gue nggak mau pakai dari si Play Store lagi, walaupun katanya harmful. Dia tuh selalu ngasih gue notice kalau ini tuh harmful, tapi ya udahlah demi review kita coba aja. So itu aja yang bisa gue bahas dari si GameStar X2 nih. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share. Follow kita di @LegiGadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jody Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Kita main Cyberpunk dulu di HP. Bye bye guys.